Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nuraida sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Sebelum kita mulai presentasi, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, presentasi kali ini akan ada satu sesi, yaitu presentasi yang akan dipimpin oleh Mbak Sri Mularini. Untuk itu, silakan bisa menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan pencegahan kecelakaan. Lanjut. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak terkendaki, namun menimbulkan nasib buruk menurut Heru 2012. Menurut WHO, kecelakaan adalah kejadian di luar kemampuan manusia yang disebabkan jasmani maupun rohani. Pencegahan kecelakaan biasanya dikatakan sebagai suatu tindakan untuk menghindari perbuatan-perbuatan berbahaya yang bisa terjadi pada anak dan memberinya pengertian tentang bahaya tanpa harus menakut-nakutinya. Menurut Kartono 2015. Terdapat 2 subbab, yaitu faktor yang menyebabkan kecelakaan, resiko kecelakaan, dan upaya pencegahan kecelakaan berdasarkan usia, yaitu bayi, toddler, prasekolah, sekolah, dan remaja. Faktor yang menyebabkan kecelakaan yaitu jenis kelamin, jenis kelamin biasanya lebih banyak pada laki-laki karena lebih aktif di rumah. 2. Usia pada kemampuan fisik dan kognitif. Semakin besar akan semakin tahu bagaimana yang bahaya. 3. Lingkungan, adanya penjaga atau pengasuh. Risiko kecelakaan dan upaya pencegahan kecelakaan berdasarkan usia. Bayi, toddler, prasekolah, sekolah, dan remaja. Bisa dilihat di gambar pada PPT tersebut, itu berdasarkan usia dan gambarnya. Bayi, jenis kecelakaan 1. Aspirasi benda, 2. Kekurangan oksigen, 3. Jatuh, 4. Luka bakar, 5. Keracunan. Pencegahannya 1. Aspirasi, bedak, kancing, permen, hati-hati. 2. Kurang oksigen, plastik, sarung bantal. 3. Jatuh, tempat tidur ditutup atau pengaman atau restrain, tidak pakai kursi tinggi. 4. Luka bakar, cek air mandi sebelum dipakai. 5. Keracunan, simpan bahan toksik di lemari. Masa toddler, jenis kecelakaan, jatuh atau luka akibat mengendarai sepeda. 2. Tenggelam. 3. Keracunan atau terbakar. 4. Tertabrak karena lari mengejar bola atau balon. 5. Aspirasi dan asfiksia. Penanganan 1. Awasi jika dekat sumber air. 2. Ajarkan berenang. 3. Simpan korek api. Hati-hati terhadap kompor, masak, dan setrika. 4. Tempatkan bahan kimia atau toksik di lemari. 5. Jangan biarkan anak main tanpa pengawasan. 6. Cek air mandi sebelum dipakai. 7. Tempatkan barang-barang berbahaya di tempat yang aman. 8. Jangan biarkan kabel listrik mengantung dan mudah ditarik. Hindari makanan ikan yang ada tulangnya dan makanan permen yang keras.
8. Awasi pada saat memanjat, lari, lompat karena sense of balance. Lanjut, Mbak. Usia prasekolah, jenis kecelakaannya. 1. Kecelakaan terjadi karena anak kurang menyadari potensial bahaya, objek panas, benda tajam akibat naik sepeda, misalnya main di jalan, lari sambil mengambil bola atau layangan, menyeberang jalan. Penanganan, pencegahan ada 2 cara. Yang 1, mengontrol lingkungan. 2, mendidik anak terhadap keamanan dan potensial bahaya. Jauhkan korek api dari jangkauan, mengamankan tempat-tempat yang secara potensial dapat membahayakan anak, mendidik anak cara menyeberang jalan, arti rambu-rambu lalu lintas, cara mengendarai sepeda yang aman, dan peran orang tua mengontrol lingkungan. Usia sekolah, jenis kecelakaan. 1. Anak sudah berpikir sebelum bertindak. 2. Aktif dalam kegiatan, mengendarai sepeda, mendaki gunung, dan berenang. Penanganan, perawat mengajarkan keamanan. 1. Aturan lalu lintas bagi pengendara sepeda. 2. Aturan yang aman dalam berenang. 3. Mengawasi pada saat anak menggunakan alat berbahaya seperti gergaji, alat listrik. 4. Mengajarkan agar tidak menggunakan alat yang bisa meledak atau terbakar. Usia remaja, jenis kecelakaan, penggunaan kendaraan bermotor bila jatuh dapat fraktur atau luka pada kepala. Kecelakaan karena olahraga, penanganan. 1. Perlu petunjuk dalam menggunakan kendaraan bermotor. Sebelumnya ada negosiasi antara orang tua dengan remaja. 2. Menggunakan alat pengendara yang sesuai. 3. Melakukan latihan fisik yang sesuai sebelum melakukan olahraga. Penanganannya 1. Psikolog. 1. Mengenai adanya dorongan untuk miksi dan defekasi. 2. Kemampuan berkomunikasi. 3. Kemampuan kognitif. 4. Mengekspresikan keinginan untuk menyenangkan orang tua. 5. Mampu duduk atau jongkok di atas toilet kurang 5-10 menit tanpa cerewet atau turun. 6. Mengikuti tingkat kesiapan anak. 7. Keinginan untuk meluangkan waktu. 8. Tidak ada stres keluarga atau perubahan seperti perceraian, pindah rumah, mendapat adik baru, atau akan berlibur. 9. Memberi pujian jika anak berhasil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya Mbak Sri Mularini. Bagi kelompok lain yang ingin ditanyakan bisa bertanya di kolom komentar di Google Classroom. Untuk itu, apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.